Shalom saudara, judul renungan hari ini yang mau saya sampaikan adalah pertemanan yang layak diperjuangkan. Kita sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesama, yaitu melalui pertemanan. Namun tidak semua pertemanan itu akan membawa satu hubungan yang mendatangkan kebaikan. Ada banyak pertemanan yang justru menuntun kepada kehancuran. Kenapa? Karena kita salah bergaul, salah menempatkan posisi di dalam membangun hubungan satu dengan yang lain. Dan ada ciri-ciri pertemanan yang layak diperjuangkan. Yang pertama adalah melalui kasih. Ini ciri-ciri yang pertama. Apakah pertemanan itu berdasarkan kasih? Karena di dalam Amsal pasal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya, persahabatan yang berdasarkan dengan kasih, dia tidak mengenal orang itu baik atau tidak dalam hidupnya, atau dia orang yang diberkati atau tidak diberkati. Intinya, tidak tergantung pada harta. Namun, dia susah dan senang tetap dia benar-benar menjadi seorang sahabat. Yang kedua, apakah persahabatan itu membawa kita akan lebih dekat dengan Tuhan atau tidak? Ini yang perlu kita renungkan. Kalau persahabatan kita hanya membuat kita jauh dari Tuhan, itu hati-hati. Karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi dampak, membawa damai, membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan, bukan menjadi semakin hancur. Renungan inspirasi. Kebanyakan orang akan mencari teman yang rupawan, kaya raya, dan populer. Namun, jika standar kita dalam mencari teman hanya sebatas 3 hal ini, maka bersiaplah untuk menjalani hubungan yang rentan, bahkan bersiap untuk kekecewaan. Perlu dipahami bahwa bukan artinya kita anti dengan ketiga hal ini, tapi ada prinsip-prinsip yang lebih utama dan lebih penting saat kita merenungkan tipikal teman yang layak diperjuangkan. Sebagai orang percaya, kita harus selalu berusaha menggunakan kacamata yang alkitabiah dalam melihat sesama, terutama orang-orang yang kita tempatkan di lingkaran terdekat kita. Kita akan memahaminya melalui gambaran Epafroditus di mata Paulus. Selain Timotius, Paulus secara khusus menyebutkan tentang Epafroditus. Ia adalah seorang pria yang sangat dihargai oleh Paulus dan menyebutnya sebagai saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Secara tidak langsung, Paulus menunjukkan hubungan khusus di antara mereka. Sebagai saudara berarti menggambarkan hubungan yang jujur, terbuka, tidak banyak menuntut, tanpa gengsi, dan tanpa perhitungan. Sebagai teman sekerja berarti menggambarkan hubungan yang profesional. Masing-masing pihak saling memahami dan melengkapi peran, kinerja, serta kapabilitas masing-masing. Sebagai teman seperjuangan menunjukkan adanya ikatan kuat yang terbentuk, terutama karena adanya kesulitan dan tantangan yang dihadapi bersama. Teman seperjuangan berbagi visi dan tujuan bersama, saling mendukung di saat sulit, menopang di saat jatuh, ada loyalitas bahkan pengorbanan. Sedangkan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 21, Paulus memberitahu orang-orang yang berkebalikan dengan Timotius dan Epafroditus, yaitu tipikal orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Bukankah melelahkan menjalin hubungan dengan orang yang egois dan selalu mendahulukan kepentingan pribadinya? Maka ini juga harus menjadi perhatian kita dalam menyaring teman-teman yang layak diperjuangkan. Dengan demikian,
Teman-teman yang layak kita perjuangkan ialah mereka yang pertama-tama selalu mengejar kepentingan Kristus dan menunjukkan nilai atau kualitas dirinya sebagai seorang saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan di dalam mengejar kepentingan Kristus. Refleksi diri. Teman seperti apa yang layak diperjuangkan oleh seorang murid Yesus? Apakah aku sudah menjadi tipe teman yang layak diperjuangkan? Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Yang perlu aku lakukan adalah menyadari bahwa teman-teman yang layak diperjuangkan adalah mereka yang selalu mengejar kepentingan Kristus dan menunjukkan kualitas diri sebagai seorang saudara, teman sekerja, dan seperjuangan di dalam mengejar kepentingan Kristus. Hikmat yang aku dapat dari renungan ini adalah hubungan yang dalam dimulai pada saat seseorang berkata kepada orang lain, "Apa? Kamu juga? Kupikir aku hanya seorang diri. Tuhan Yesus, aku tahu aku harus berteman dengan semua orang. Namun aku sadar hanya beberapa orang yang layak diperjuangkan. Kirimkan aku orang-orang yang selalu mengejar kepentingan-Mu, yang rela menjadi seorang saudara, rekan sekerja, dan rekan seperjuangan di dalam mengejar kepentingan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam untuk sobat seimbang semuanya, pengharapan, damai, dan sukacita Kristus Yesus Tuhan kita melimpah dalam hati dan hidup kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan keluarga kita senantiasa. Haleluya.